Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya disebutkan bahwa wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safar fahadarat as-shalah wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiba fasallaya thumma wajadal ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-shalah wal wudu'a walam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakadha fadzakara dzalika lahu. Ada dua orang laki-laki keluar bepergian lalu datanglah waktu sholat sedangkan mereka tidak mempunyai air. Maka mereka bertayamum dengan tanah suci dan menunaikan sholat. Kemudian mereka menjumpai air pada waktu itu juga. Jadi mereka tadi ingin sholat, waktu sholat sudah masuk, air tidak ada, lalu mereka berdua bertayamum dan melaksanakan sholat. Namun setelah mereka selesai sholat melanjutkan perjalanan, kemudian mereka menemukan air. Nah, lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholat dan wudhu sedang yang lainnya tidak. Dua-duanya sudah sholat tadi dengan cara tayamum. Melanjutkan perjalanan lalu mereka menemukan air, waktu sholat masih ada, mereka berdua ini berbeda. Kemudian satunya wudhu dan mengulangi sholatnya, yang satu tidak berwudhu dan tidak mengulangi sholatnya. Kemudian mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya, artinya cukup tayamum sholat tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melakukan sesuai sunnah dan sholatmu sudah sah bagimu. Dan beliau bersabda kepada yang lainnya yang mengulangi sholat tadi, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Ini sahih hadisnya Bapak dan Ibu. Artinya apa? Kalau kita sudah sholat dengan cara bertayamum, kemudian di waktu lain kita tayamum tadi karena air tidak ada atau sedikit, ternyata beberapa waktu kemudian waktu sholat masih ada, kita menemukan air, lalu kita berwudu dan mengulangi sholat kita, itu dibolehkan. Bahkan Rasul menyatakan kita mendapat pahala 2 kali. Tapi kalau tidak mengulangi, maka sholat kita tadi sudah sah. Tetapi jangan dianggap lalu sholat kita yang tayamum tadi tidak sah setelah kita menemukan air. Tidak begitu. Kemarin hari Sabtu pagi saya didatangi oleh warga kita, suami istri yang ingin melaksanakan umroh. Nah, salah satunya tadi dia sudah ikut manasik nih dengan pihak travel. Lalu oleh pembimbing manasik umroh itu disebutkan ketika nanti kita di pesawat, lalu di situ kita sholat, maka kita harus bertayamum dengan menepukkan tangan ke belakang kursi pesawat yang ada di depan kita. Dan tentu dia mengajarkan menepukannya 2 kali di tempat yang berbeda. Nah, lalu lagi disampaikan oleh pembimbing manasik itu, nanti kalau kita sudah mendarat di Madinah, waktu sholat masih ada, maka cepat-cepatlah kita mengambil air wudhu di bandara dan kita mengulangi kembali sholat tadi, karena sholat yang tadi dianggap batal setelah kita menemukan air. Dianggap batal. Nah, ini yang saya tidak pas. Yang bisa batal itu adalah tayamum kita apabila kita menemukan air, maka sudah habis masa berlaku tayamum kita. Tapi tidak berarti kita harus mengulangi sholat. Maksud saya, seandainya pembimbingnya tadi menyatakan ayo kita sholat lagi setelah menemukan air karena kita akan dapat pahala 2 kali, nah itu bagus. Tapi kalau dia menyatakan maka sholat kita yang tadi di pesawat itu dianggap tidak sah, dianggap batal karena kita menemukan air, ini atas dasar apa pendapat seperti ini? Nah, kebetulan dia bertanya kepada saya, suami istri, tidak begitu. Bahkan saya perlihatkan kitab hadis ini, baca, saya katakan. Jadi dalam hal agama, apalagi ibadah, kalau kita berpendapat boleh, tidak boleh, batal, tidak batal, itu harus ada dasarnya. Bukan hanya semata-mata pendapat hasil pemikiran.